Shen Zuxin, dengarlah baik-baik Kang Lajang Wang ini. Kau harus menikahinya mau tak mau. Seperti kata pepatah, parenta orang tua, dan kata perjodohan. Keputusan ini tak bisa diganggu-gugat. Jangan kau berani berpikir. Kau punya hak menentukan. Dik, dengarkan. Jangan keras kepala begitu. Kang Wang mungkin jelek dan bertubuh pendek. Tapi dia kaya raya. Dia bisa menyiapkan Mas Kevin 300.000 yuan. Menikahlah dan hidupmu akan nyaman. Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Kalau dia begitu hebat, kenapa kau tak menikahinya? Menurutku, pria menikahi pria adalah tindakan paling jantan. Masculinitas sejati. Beraninya kau. Shen Zuxin, apa kau sudah hilang akal sehatmu? Perkataan tak tahu malu. Kau ini perempuan muda. Kau mau membunuh ibumu? Lihat keadaan keluarga kita. Kalau kau tak menikah, bagaimana biaya pernikahan adikmu? Apa kau mau garis keturunan Shen Puna? Kang Wang punya PMS dan suka memukul istri. Semua orang tahu. Kau melemparkan aku ke Skiviko sarang singa. Sarang singa. Menyedihkan, lucu sekali kau. Ibu tunggal yang melahirkan bayi mati. Hak apa yang kau punya untuk pilih-pilih? Kakang Wang mau menerima. Sudah rejeki nomplok. Berhenti cari perhatian. Berhenti berpura-pura Susi. Kau sudah berganti-ganti pasangan. Dan hamil di luar nikah. Siapa mau barang bekas sekarang? Berhenti berpura-pura. Seolah kau perempuan suci. Mulut kotor, sikat gigi. Berani kau pukul aku? Shen Zuxin, kau semakin berani. Sudah lupa diri? Beraninya kau memukul adikmu di depan ibumu. Aku akan menghajarmu. Hei, lepaskan. Keluar. Tuan Jiang. Kau terlalu lama menderita di penjara. Kikin dan Hai Cheng Longmen. Meniambat kepulangan Tuan Jiang. Makan sayurnya, ayah. An-an yang baik. Semua pergi. Aku sudah lepas dari urusan Longmen. Jiang Xiao pensiun dari geng. Kakak, pikir ulang. Longmen butuh kakak. Renungkan sekali lagi. Sudah bulat tekadku. Setelah 15 tahun berdarah, aku lelah. Kini aku hanya ingin menghormati wasiat terakhir kakek. Hentikan kekerasan, berkeluarga. Dan hidup normal. Ada kabar tentang wanita yang menyelamatkanku dulu? Belum, tapi akan kucari. Hingga ke ujung dunia, sampai kutemukan dia. Kau sudah gila, Zuxin. Berani-beraninya kau mengangkat tangan pada ibumu sendiri. Bayi berharga yang kau lahirkan mati saat lahir bukan tanpa alasan. Ini hukuman dari langit untuk dosa-dosamu. Kau pantas dapat ini. Beraninya kau bicara? Bayiku semula sehat walafiat. Sebelum kau dan Shen Tianqi ikut campur saat itu. Kau membunuh anakku. Kiraku aku bodoh? Maksudmu apa? Rahimmu yang cacat menghasilkan bayi lahir mati. Jarang lempar kesalahan pada kami. Dokter pun membuktikan. Kami tak bersalah. Dorong lebih kuat. Aku tak sanggup. Lebih keras, sebentar lagi. Dorong. Kepalanya sudah kelihatan. Hampir selesai. Cepat. Bayinya lahir. Bayinya. Anakku. Bayinya sehat, mirip denganmu. Terima kasih, dokter. Perempuan tak berguna ini, hamil percuma. Lala melahirkan gelandangan, ambil anak harammu ini. Kita bilang dia lahir mati, lalu buang saja. Ibu. Di mana bayiku? Biar aku lihat anakku. Ibu. Zuxin. APA lagi? Bayinya tak tertolong. Perawat sudah membuangnya. Kau bohong. Di mana anakku? Kembalikan anakku. Zuxin, tenang Zuxin. Kendalikan dirimu. Aku tinggalkan kau. Tunggu. Ibu. Kempalkan dirimu. Ibu. Tetap tenang. Kalian pembohong kronis. Anakmu sendiri mati. Diam. Bahkan jika hidup. Sudah cukup. Kakak, tunggu. Diam.
Shen Jushin, Mas Kawin Old Wang, sudah di tanganku. Kau akan menikah. Suka atau tidak, ku berondong sampai mati, dan seret mayatmu ke altar itu. Aku menolak. Mau taat atau tidak? Pakai ini, Kak. Terima kasih, adik. Berani menantangku, kau masih hijau. Minggir. Atau apa yang akan kau lakukan? Shen Juxin, kau sudah gila. Memukul ibumu sendiri, ini pengkhianatan. Knock. Jushin. Pakai senjata ini. Tak perlu alat bantu. Jushin, kali ini tanpa senjata, ya kan? Salah satu dari kita akan mati hari ini. Kau yang mati. Madala. Voyons. Jangan menertawakan aku, Kak. Hanya sedikit berantakan di sini. Si bego yang lempar sepatu ke kiri kopan si kakak. Jia. Aku sungguh minta maaf. Ini tidak sengaja. Tangan saya terpeleset. Mereka yang mulai duluan. Kau kurang ajar. Kenapa keluarga kita punya si perusak keluarga sepertimu? Gaya hidupmu yang bejat, memukulku dan saudaramu, tapi sekarang membela orang luar, berkawan dengan orang asing, untuk menyakiti keluarga sendiri? Kedurhakaanmu membuat semua masalah ini. Jangan jadi egois seperti ini. Apa yang kau lihat? Preman kampung, tak paham bahasa manusia? Sudah kubilang ini si imut, ini semua salah dia. Balas dendam padanya. Paman Kin, ibu dari kakak saudaranya mengganggunya. Dia hanya membela diri, jadi bukan salah dia. Dari mana kau muncul, anak kecil? Perenin ngomong kosong. Sentuh dia sedikit saja. Kutangkap tangan. Pantas saja gadis ini tak tahu sopan santun. Anak premat, dibesarkan tanpa kasih ibu. Tak bisa bicara yang sopan, dengan senang kutarik lidahmu, untuk pekan anjing. Aku. Berani-beraninya kau ke ibuku. Coba sentuh, akan kuhancurkan gigi jijimu. Knock. Knock. Gigiku, Pergi sekarang. atau lebih dari gigi yang hilang. Sudahlah, knock. Prajurit pintar tahu saat mundur. Tak perlu turun ke level mereka. Ayo pergi. Shenzutsu, kau akan membayar, silahkan coba. Terima kasih untuk hari ini, Kak. Kemurahan hatimu. Sungguh mengagumkan. Jangan berterima kasih padaku, bersyukurlah pada gadis ini. Dia yang membantu, aku hanya melindungi putriku. Terima kasih, jika bukan karena kau. Kalian semua sudah membuat masalah besar. Sama-sama. Jika anakku masih hidup, seumurannya sekarang. Papa, aku ada pengumuman. Aku memilih kakak sebagai mama baruku. Mama. Abang, harus diakui, kalian bertiga mirip keluarga. Sungguh serasi sekali. Jika Jiang An terus ngomong sembarangan, aku bakal menghajarmu. Dan kamu, kalau tak bisa bicara sopan, diam saja. Hukuman Abang tidak ada. Kenapa lihat aku? Dengar ja.
Kamu menyelamatkanku. Aku berterima kasih, tapi aku takkan menikahi. Yonggon Shok Yogo. Aku tak pernah bilang mau menikahimu. Hei kamu. Dah, Mbak. Selamat tinggal, sayang. Kalau pria waktu itu menepati janjinya, mungkin aku bisa menikmati kehidupan keluarga bahagia sejak dulu. Diam. Berhenti. Jangan bergerak. Jangan gerak. Kenapa kamu begini? Kamu tidak apa? Hey. Halo? Lukamu parah sekali. Biar aku hentikan dulu pendarahannya. Camarilla. Sekarang aku obati luka. Aku akan bertanggung jawab pada... Lupakan, jangan dipikirkan. Yang paling mendesak sekarang adalah menyelesaikan urusan Wang Lao dulu. Kekacauan itu, kalau tidak, mereka akan terus membahasnya. Aku ingin Mama. Aku tak bisa tidur tanpa Mama. Aku bisa mati kalau tidak tidur. Kamu yang cari solusinya. An-An, jangan neko-neko lagi. Dia tidak pantas jadi ibumu. An-An ingin punya Mama. Apapun caranya, hanya aku yang tidak punya. Mereka semua menertawakan. Sekarang An-An sudah besar. Dia cukup paham dengan keadaan. Dia berhak punya keluarga utuh. Baiklah. Ayah janji. Besok kita cari Mama untukmu. (22) Masih muda. Shen Juxin. Oh, 27 tahun? Cukup baik. Nona Shen, gajiku Rp2.800 per bulan. Menikahlah denganku untuk hidup nyaman. Rp2.800 bikin hidup nyaman, itu tidak cukup. Rp2.800 masih kurang? Ada apa dengan itu? Tidak ada mahar, tidak punya kerja, sepangen nihil. Aku, di usia 27 dengan syarat ini. Kamu bukan pilihanku. Hei, Kamu cantik sekali. Cepat kita punya anak laki-laki. kamu bisa hamil? Bisa. Tunggu. Mau, bawa dia pergi. Jangan tipu aku. Sayel. Kapan aku menikah seperti ini? Apa aku akan nikah dengan lajang tua Wang? Setelan itu terlihat mahal. Pasti harganya selangit. Apa pekerjaanmu? Bagaimana bisa hasilkan sebanyak itu? Ayahku di penjara. Kalau terus bicara begitu, ayah tak akan cari Mama untuk... Anak narapidana. Jam ini harganya 1 juta. Dia je la au Rancaya. Tidak masalah.
Semua orang pernah salah di masa muda. Aku tak masalah dengan ayahmu. Tante, lupakan ayah. Aku tak mau apalagi ayah. Jangan. Tapi An cuma tak suka tante An suka kakak itu. An suka wanita itu. Ah. Ayah, An mau wanita ini jadi ibu An. Nah, ini tidak pantas. Sama sekali tidak sopan. Apa ibu tidak suka An? Tentu saja ibu suka An. Tapi ayah mungkin preman. Tapi dia beda dari yang lain. Percayalah, dia istimewa. Dia ketua geng. Dia akan baik pada ibu. Aku takkan biarkan dia usik ibu. An, ayah berjanji karakan, ibu yang baik untukmu. Dia persis seperti ibu yang selama ini kuidamkan. Aku hanya mau dia jadi ibu. Ayah tak mau kan An dibully karena tak punya ibu. Jangan sedih An. Aku. Baik. Sudah diputuskan. Sekarang juga pergi urus surat nikah. Hei, tunggu dulu. An. Shen Jushin. Istimewa apa darimu? Kenapa Jiang Xiao mau kau tapi bukan aku? Kau akan menyesal. An, ayah, sudah menikahi ibu belum? Hore, sekarang aku punya ibu. Apa ibu ikut pulang bersama kita? Ibu pulang berkemas dulu. Ayah kembali untuk ajakmu menjemputnya. Sekarang berlakulah layaknya. Dasar anak licik, harus bagaimana lagi denganmu? Biarkan ibumu yang menghukum. Ayah, ibu benci preman. Berhentilah jadi preman. Nanti ibu ketakutan. Kalau ayah buat ibu takut, An mogok makan. An akan kelaparan. Nanti ayah kehilangan anak perempuan yang sopan dan manis ini. Jiang An. Cari masalah ya, mogok makan. Serius. Kembali sini. Baiklah, sudah cukup. Ayah akan jemput ibu. Jangan buat ibu menunggu. Ayo pergi. Shen Zuxin, berani-beraninya kau, anak durhaka, akhirnya pulang juga? Kenapa tidak mati saja di luar? Atau mungkin, sudah dapat pria baru untuk diajak tidur? Selingkuh lagi ya? Ibu, kakakku tidak mungkin. Mana mungkin dia bermain dengan pria lain? Dia sudah tidak perawan. Tak ada pria baik yang mau. Pasti tidak ada yang mau. Akhirnya sadar, Kang Wang pilihan terakhirmu? Maaf mengecewakan kalian. Aku sudah menikah. Sudah menikah? Menikah, Shen Jushin, kau sudah gila. Kau pikir kau ini perawan berharga yang diidamkan? Kenali posisimu, perempuan. Aku perjelas, kami sah menikah secara hukum. Apa, hai? Sialan, Shen Jushin. Kau sembunyi-sembunyi. Menikah diam-diam? Shen Jushin, si miskin tak berguna ini. Berapa mahar yang dia bayar? Serakan yuangnya. Mana maharnya? Mahar APA. Aku menikah gratis. Gratis. Nikah tanpa biaya. Apa? Shen Jushin. Kang Wang, nawar mahar 300.000 untukmu. Kau malah menolak. Lihatlah dirimu sekarang, membiarkan si miskin tak dikenal, mempermainkanmu gratis. Jika Tuan Wang minta uangnya kembali. Saat Kang Wang datang menagih. Keluarga Shen hancur. Kau hancurkan kita? Zusin. Solusi sederhana. Kawini saja Tuan Wang. Dia tidak akan marah. Malah kembalikan uangnya. Tianqi bisa menikah nanti. Inilah kau. Omong kosong. Siapa kawin dengan ibunya sendiri? Keluar dari sini. Apa yang kau lakukan? Hentikan. Apalagi, cari masalah? Aku tidak takut pada. Ayo bertarung. Sudah. Jushin. Kang Wang, Jangan paksa kesehatanmu. aku sedih melihatmu kesal, memelukan. Kau lihat drama keluarga ini. Anak durhaka ini diam-diam menikah. Tapi aku jamin, aku tidak tahu apa.
Tenang saja. Aku akan buat dia cerai. Sekarang juga, dia akan ikutmu. Si Ray? Tidak mungkin. Aku, Wang Laop, lebih suka wanita menikah. Lebih seru. Aku tak menyangka keluarga Shed mau menyelidiki kesukaanku yang sepele. Hadiah pernikahan 300.000 itu patut dibayar mahal. Sangat worth it. Kenapa tak tambahin lagi? Kau. Bercanda. Aku hanya bercanda, kakak Wang di sini. Sudah kami pastikan Zusin menyiapkan, sesuai preferensimu. Dipersiapkan khusus oleh Zusin, jauh-jauh hari untukmu. WK. Nanti kau bisa bersenang-senang, sesuka hati. Sudah cukup permainan. Kipringgatkan kau, jauhi aku hari ini, atau kau rasakan tamparanku. Aku paham. Uxin, tak Kuzanka, kau punya hobi aneh begini. Ayah, kenapa tak bawa mobil mewah keren itu untuk jemput Mama? Namanya Panini. Bukan, Pagani. Anen, ngomong-ngomong, janji sesuatu padaku, jangan beritahu Mama tentang kekayaan keluarga kita. Tapi kenapa kata ayah selalu anak tak boleh bohong? Kalau Mama tahu kita kaya, dia mungkin memanfaatkan An-An untuk mengincar uang kita. Ingat waktu kau diculik, pengasuh waktu kecil dulu? Baiklah kalau begitu. Anak baik. Tapi aku akan bagi uang jajan sama Mama. Yah, sudah lama. Kenapa Mama belum siap? Kita tunggu lagi. Banyak barang harus dia kemas. Aku akan jemput Mama di lantai atas. Anen. Berhenti melawan, cium aku. Berani kau pukul aku? Kalau begitu di sini saja. Lepaskan. Sudahlah kakak, jangan melawan. Kau main dengan pria sembarangan. Kenapa tak dengan kakak Wang? Adikmu benar, puaskan saja kakak Wang. Stop ganggu Mama. Orang jahat. Kakak Wang baik-baik saja? Sialan. Enen, kenapa kau di sini? Ayah di mana? Ayah tunggu di bawah. Itu gadis liar tadi, Dengga Kokak. Kenapa pilih pria jomblo? Daripada kakak Wang, ayah tunggal ketinggalan zaman. Daripada bintang sedang naik daun ini, Kalau dipikir-pikir, si pengacau kecil ini lagi. Kau hengkerken rencanaku, akan kubuat kau menyesal. Mama tolong. Jika kau tak mau bekerja sama dengan kakak Wang, dia yang akan terluka. berhenti ikut campur. Fokus pada urusan kita. Serahkan diri hari ini, dan anak ini akan kuselamatkan. Lepaskan. Baiklah kakak Wang. Kak Wang. Santai-santai. Tenang, mana sampai review yang kuminta? Jushin, kamu terluka? Aku baik-baik saja, terima kasih. Dasar anak kecil nakal, berani-beraninya menggigitku? Sepertinya kamu ingin mati. Kamu pikir kamu siapa? Berani menyerang orang di rumahku? Aku akan telepon polisi. Silakan. Aku malah senang. Nanti saat polisi datang, apa mereka akan menangkap pahlawan Jiang Xiao? Atau kalian berdua mesumnya, mencoba menyerang? Omong kosong. Tidak ada serangan. Kak Wang hanya terlalu mengagumimu. Kamu tidak bisa membaca situasi. Kapan harus berhenti? Diam. Keluargaku diancam. Mau bernasib sama seperti dia? Kemari, Anan, biarkan ibu periksa lukamu. Jangan khawatir. Ibu, ayah sering memukulku. Ini bukan apa-apa. Syukurlah ayah datang. Orang-orang jahat ini mengganggu ibu. Diamlah. Janganan, Barony Sekela Kamu, semakin menjadi-jadi akhir-akhir ini, melawan perintahku bisa, membuatmu terluka, uang jajanmu dipotong selama sebulan. Jangan, ayah. Aku tidak bisa membiarkan mereka mengganggumu seperti itu. Tato ini maksudnya apa? Apa kamu pernah ke Grand Hotel, Sejatahan Lala?
Aku. Kamu bukan. Kau tidak benar-benar. Begitu kutemukan bajingan itu, kuhabisi dia jadi potongan kecil, lalu kulempar ke anjing. Tadi kau panggil aku apa? Nggak ada. Nggak ada. Aku tidak pernah dengar soal Hotel Grand. Sepertinya bukan dia, tapi tato ini, sama persis seperti miliknya. Lalu tato kamu kenapa? Cuma tato temporer beli di pasaran. Serius? Menurutku ini asli. Count pain? Rasanya tidak palsu. Biar ku periksa. Coba lihat. Biar ku periksa. Aku cuma ingin lihat. Hey Camel, kamu ada masalah apa? Shen Jushin. Baroninnya kau, berbuat mesum di siang bolong, berkeliaran dengan preman di depan Kang Wang yang masih berdiri di sini. Sudah sana. Aku sibuk. Mama, perutku sakit. Aku mau... Baconen, Mama antar kamu pulang. Kita pergi sekarang. Eyo. Mau pulang ya? Pasti Kelly, bukannya kau nikah sama preman tak berguna ini, mas kawin yang dia berikan, harus dikembalikan semuanya. Kalau tidak, tidak ada satupun, termasuk kau, boleh keluar dari rumah ini. Kamu mau uang ya? Aku yang bayar, sebut harganya. Anakku bilang ke dia. 500.000 yuan? Tak boleh kurang. Kapan jadi 500.000? Kenapa mukul orang lagi? Masih bayar dia? Kau. Aku janji kau. Ayo pergi. Hai, Nok. 500.000, uang 500.000. Dasar anak nakal. Bengkang. Dasar kau, takkan kuberhendikan. Ibu. Bagaimana denken Kak Wang? Kepalanya lancip, otak kecil. Dia mungkin tak ingat apa terjadi. Sadat melatnya. Cepat, pergi. Jia sadar. Kak Wang kau sadar. Kak Wang. Tidur pulas? Kenapa aku di sini? Orang itu, kenapa dia di sini? Kak Wang datang ke rumahku, mengantuk lalu tertidur. Tidur lagi bagus, bikin awet muda. Ini tak mungkin. Tunggu. Aku ingat. Pakar Shen Zuxin yang mukul aku. Pasti kau mimpi, saudariku belum pulang. Lalu kenapa ada benjolan besar di kepala ini? Kak Wang, saat kau tidur, kau jelaisa, mungkin karena ranjang asing. Benar. Saat aku dan ibu masuk, kami lihat kau sudah terguling ke lantai. Aku dan ibu harus angkat kau ke kasur. Mau tidur di rumah, istirahatmu lebih nyaman. Tempat ini nyaman sekali. Tampaknya kau baik-baik saja. Ini warisan kakekku. Lagian kau belum pernah kerja beneran, kalau cuma mengandalkan kemampuanmu. Untuk beli rumah sebesar ini, mana mungkin berhasil? Ibu, An-An lapar. Kita sudah berjam-jam di sini. Pasti kalian semua kelaparan. Aku akan masak. Dapur di mana? Di sana. Oak. Kehadiran Susin di rumah ini bikin suasana jadi lebih hangat. An-An, main terus ya. Enfang Ho. Jiang Xiao. Apa yang terjadi dengan Ibu An-An? Dia sudah meninggal beberapa tahun lalu. Maaf, aku tidak bermaksud ikut campur. Tapi jangan khawatir. Sekarang kita sudah menikah, aku akan berusaha menjadi ibu yang baik. Tigas kawan, cepetan, makan ini. Chin. Kak, Bos Jong. Tidak tahu kalau Anda akan datang. Ada keperluan apa? Cari semua informasi tentang dia, sampai detail terkecil. Cepat. Siap, Kak, akan ku cari sekarang.
Ibu, kamu mencuci baju An-An. Ayah, baju An-An harus dicuci, sampai benar-benar bersih. Tapi baju ibu sendiri sudah bolong-bolong. Kenapa masih dipakai? Buang saja. Ajak ibu beli baju baru. Saatnya ibu berubah. Jangan khawatir. Tabunganku sudah cukup. Lagi pula ayah ada di situ. Kan kewajibannya membiayai istri. Ayo, Bu. Pelen-pelen. Nyonya Lin, lihat model ini dari koleksi terbaru kami. Di Plaza Chixi. Kane Premium. Tidak cocok. Mencari kemana-mana sia-sia, ternyata di sini. Hati-hati. Hari ini, ku buat malu di depan. Nyonya Lin. Butuh bantuan? Lihat wanita di depan itu. Bu, gaun ini cocok. Coba dong. He. Anak jalanan siapa ini? Tahu harga ini berapa? Jangan sentuh kalau tak mampu. Bisa bayar kalau kotor? Perhatikan bikeramu. Nyonya, ada sisa sayur di gigi. Camus. Berani-beraninya menginginkan aku di sini. Ini cuma baju. Sejuta mahalnya? $38,000. Kita tak mampu. Anan, kita nggak harus beli baju itu. Sampai segitunya kah? Coba kita lihat toko lain. Untung kalian sadar diri. Bajaan kita khusus dibuat untuk tuan muda dan nyonya muda. Orang kampung seperti kalian. Beau Campangon. 3 turunan nggak bakal mampu beli. Siapa bilang mama nggak mampu? Tunggu. Bukannya sudah kubilang, jangan tunjukin kekayaan? Kartu hitam, eksklusif Globe. Keluarga kita cuma punya kartu biasa. Aku tiap hari makan kepiting raja. Kendaraanku pesawat antariksa. Kolam belakang rumahku Samudera Pasifik. Uang jajanku per hari bisa beli semua isi mall ini. Anan, parenting go monggor. Cerita bohongnya keterlaluan. Meski kita nggak mampu, nggak perlu malu. Jangan pura-pura jadi orang lain. Mama, aku ngomong beneran. Anan, Maafin, dia nonton TV kebanyakan. Kartu mainan dikira asli. Nah, tuh dengar, sampah seperti kalian. Mana mungkin punya kartu hitam? Kalian mau cari baju, ke pasar di ujung jalan sana. Dijual baju. 50 yuan dapat 3. Cocok untuk kaum rendahan. Mau kami pergi? Boleh, tapi minta maaf dulu pada istri dan anakku. bahkan kalau kita benar-benar tak mampu, jangan bicara kasar seperti itu. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf, suamiku akan bawa 1 regu untuk menghajar. MA, orang roti, itu apa sih? Dia akan bawa mobil penuh orang untuk menghajarmu. Pekaknya, kamu harus minta maaf atas sikap pelayananmu yang menjijikkan hari ini. Minta maaf. Jangan menghayal, beginilah caraku melayani orang melarat. Kalau tidak terima, terima saja. Percaya deh, kalau tidak minta maaf, Papa bisa bikin kamu dipecat hanya dengan 1 kalimat. Dasar anak kecil, berani sekali kamu pikir. Papa gagalmu, Ponggaza Kotai. Konyol sekali. Siapa yang buat ribut? Manajer? Mereka yang bikin keributan. Tuan Jean. Aku kesini pertama kali, dengan istri dan anakku. Untuk lihat-lihat baju. Ayah. Tuan, silakan lihat koleksi kami. Rak yang di sana itu, ambil semua yang paling mahal, dan terbaru dari situ. 10 pakaian dewasa, 10 pakaian anak-anak, keluargaku hanya pakai yang terbaik. Siap segera. Cepat, bungkus semuanya. Papa hebat Tapi, kayaknya kita tidak punya uang sebanyak itu. Jangan-jangan kamu mau kabur tanpa bayar? Tidak apa. Baru sadar. Bajunya sangat terjangkau. Benarkan, manajer? Ayah. 20 setel baju ini, Total 200 yen. 200? Bajunya tadi harganya 38.000 yen tadi. tadi lupa bilang, mall kami lagi diskon 90%. Semua barang harga 10%. Diskon 90%. Tertawa ini terlalu bagus.
Kenapa tidak bilang dari tadi? $200.000. Bayar dulu, baru ambil baju. Tapi manajer, tingkah staffmu sangat tidak bisa diterima. Sangat memalukan. Harga bohong, pelayanan buruk. Kamu dipecat mulai besok. Selamat tinggal, Pak. Manager. Kenapa pecat saya? Karena orang tak punya uang. Kau buta. Siapa yang berkuasa? Pria itu adalah Jiang, bos dunia gelap. Tuan Zhang. Kalau dia mau, bisa ambil seluruh mall ini. Manguina Zhang. Kau tamat di sini. Pergis Secaron. Oh, Dan. Uang 200 yen untuk baju. Ambil dari gajimu. Minjam kalau kurang. Apa? Tunggu. Tunggu di sini sebentar, aku ambil mobil. Mama, bisa jemput aku besok? Aku mau semua di Daicarta kalau aku punya mama. Oak, Mama pasti jemput kamu. Menger. Nyonya Lin. Saya ikut perintahmu, makanya saya dipecat. Tolong bicara ke manajer. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini akibat perbuatan, bukan urusanku. Minggir dari depan, cepat minggir. Hati-hati jalannya. Kamu Mengalanji. Hello. Bos, kami pastikan wanita itu ada di Hotel Haoting. Wanita yang dulu, itu dia. Bagus. Selamat, bos. Kapan rencana memberitahu Nyonya Jiang? Butuh bantuan, bos? Nyonya Jiang. Siapa Nyonya Jiang? Tidak ada. Diam. Dengar. Aku peringatkan, saat An di sini, jaga ucapanmu, anak cepat meniru kata. Maksudku Laozi, jika aku berjanji, pasti kutepati. Sudah, jangan ngaco. Sudah sore, bersihkan di sini. Aku jemputanen. Sayap, heitai. MHM. Pertama kali Zusin menjemput Enen, aku harus memeriksanya. Lebih baik ikut mereka. Hai DIR, Jiangenen. Kenapa masih di sini? Apa papamu meninggalkanmu? Bohong. Aku nunggu mama, dia janji akan menjemput. Kamu bohong. Seluruh kelas tahu, kau tak punya mama. Kata mamamu papamu napi. Mamamu sudah kabur. Kau anak terlantar. Rasain. Kau nakal tapi aku tak nangis. Kau babi gendut, ucapanmu tak menyakiti. Kau hantu tulang, pukul aku. Aku tak peduli. Kau cuma kura-kura. Kau. Hei nak, sedang apa kau lakukan? Memukul anakku, ya? Aku punya ibu yang melindungiku. Kau punya juga, ini karena kau anak nakal. Orang tuamu tak pernah menjemput, mereka meninggalkanmu. Kau akan jadi anak yatim. Diam kau. Dasar anak kurang ajar, berani pukul anakku di hadapanku? Sama sekali tak sopan. Lagipula. Dengan ayah mantan narapidana. Anak baik apa yang bisa dia besarkan, lahir tanpa kasih ibu. Si kecil menyedihkan. Apa yang kau lakukan? Anakmu punya ibu. Tapi tak kulihat. Sopan santan padanya. Logikamu yang kacau. Otakmu terbalik. Mama. Kau datang. Jangan menanja Senin. Mama di sini sekarang. Mama akan lindungi kamu. Apa maksudmu itu? Kau menghina aku? Memangnya kenapa? Syukurlah aku tak pukul kau. Aku lihat semuanya jelas. Setiap detailnya. Anakmu yang mulai ganggu anak. Suruh dia minta maaf. Pada anakku sekarang. Dia cuma anak kecil, cuma pertengkaran kecil. Ngapain dibesar-besarkan? Kamu kan sudah dewasa. Mengganggu anak kecil? Memalukan. Sungguh memalukan. Jadi kamu tidak mau minta maaf? Zhang Zihao. HI. Mau ngapain? Seperti yang kamu tahu, suamiku preman berkasus. Dia pernah masuk penjara. Dia lebih kejam dariku.
Kalau tidak minta maaf sekarang, aku kirim dia ke rumahmu. Dia akan merusak rumahmu, memotong kabel. Enaknya Zhang Zihaogan, aku sudah tahu namanya. Dan ada fotonya. Kamu tidak bisa kabur. Tiraku aku percaya? Silahkan. Coba saja. Sayang, kenapa jemput anan lama sekali? Ada apa di sini? Duh sayang kamu datang. Perempuan ini. Gega ada apa-apa, anakku bicara sembarangan. Kami baru mau minta maaf. Cepat minta maaf. Bu, Minta maaf sekarang. maafkan aku menghina. Hati mulia tak takut aku tak akan serendah itu. Cukup sampai sini. Camille minta maaf. Akan kami hukum dia. Percayala. Kami pergi dulu. Dodo. Ibu hebat, kita menang. Yes. Di depan anak-anak. Kita sudah menikah sah, tak boleh pegang bahu istriku? Mama An antar kalian pulang dulu. Ayo pergi. Kamu pulang dulu, aku masih ada urusan. Pulang cepat ya. Cepat pergi. Pakai bom saja? Wahahaha. Combo boom. Hahaha. Apa? Barani gonggu anan. Ku buat dia menyesal lahir. Kawan. Sayapkan perlengkapan. Ikut aku. Kalian mau apa? Bos, kita ikuti prosedur standar. Dan habisi mereka. Tenang. Akan kusediakan sempurna. Tak ada yang tahu. Kita sekarang beradab. Jangan terlalu kasar, beri pelajaran saja. Percayala, aku bisa atasi. Bergerak. Bu, apa kita salah jalan? Ini rumahku. Dia masuk rumah yang salah. Kenapa kunci bisa membuka pintu? Ruma kita ke Malingan. An beritahu ibu tentang kejadian di TK. Selain Zhang Zihao, ada yang lain mengganggumu? Teman lain baik semua pada. Aku suka bermain dengan semuanya. Kecuali Zhang Ziha, dia terus menghina. Sekarang mereka menjauhi. Kamu tahu alamatnya? Tahu, Bu. Jalan Fanto Garden nomor 28. Aku pernah ke pesta ulang tahunnya. Menjadi sayang. Sekarang tidur dulu. Ok. Aku harus memeriksanya. Berani-beraninya kau mengganggu anakku. Tak pernah minta maaf dan tetap bersikap keras. Berhenti di situ. Jadi kamu pelakunya. Akhirnya tertangkap basah. Mangaku. Apa kamu yang mencuri dari rumahku? Jangan berani menyeleran, kesalahanku. Aku tak akan mengaku hal yang tak kulakukan. Lagi pula, keluarga yang tak tahu. Sopan seperti kalian, siapa tahu kalian sudah musuhi orang lain? Jangan coba-coba kabur. Aku akan telepon polisi sekarang. Kembalikan barang curianmu. Tunggu sebentar. Aku tidak sepenuhnya bersikap kasar, tahu? Aku. Ini 20 yuan sebagai ganti rugi. Beli kabel yang lebih bagus. Jangan bergerak. Mengapa aku harus mendengarmu? Kau anggap aku bodoh? Camus. Aduh. Tunggu saja, si pembuat onar. Berhenti di situ, anak kurang ajar. Mama. Sekolah sudah selesai. Bagaimana sekolah hari ini? Apa si Hau-Hau masih mengganggumu lagi? Kata guru, dia pindah sekolah. Mama hebat. Pindah sekolah? Hang.
Tak kusangka rencanaku berhasil dengan baik. Mereka langsung kapok. Anak pinter, Anen. Kalau ada yang mengganggumu, lagi di sekolah, langsung beritahu Mama. Mama yang akan hadap. Baik. Bu, mereka datang lagi. Aku tidak mau mati, Bu. Tolong selamatkan aku, Bu. Tianxi, jangan khawatir. Meski langit runtuh, ibu akan melindungimu. Mereka akan membunuhku. Tidak, jangan. Ibu akan cari jalan. Ini semua salah Shen Zuxin. Penyihir itu bawa Jiang Xiao, preman itu. Mereka menindas kita, dan hancurkan keluarga kita. Akan kubuat dia membayar. Bu, Tunggu, keluarga itu punya anak perempuan? Ada. Kyungar, ada orang di luar negeri yang bisnis begini. Barang dari anak. Mereka bayar mahal. sungguh. Bu, Tadi di gerbang, ada wanita bernama Lin yang mengatakannya. Dia tinggalkan kontak. Biar aku cek. Ini dia. Itu orangnya. Kira hebangi dia. lalu. Kita bisa dapat setidaknya 1 juta. Lunasi utang. Dan sisa, aku beli rumah mewah. Naika. Sisanya bisa untuk judi. Judi? Kau gila, masih mau judi, kemari. Dah, Bu Guru. Anen, nenek yang jemput hari ini. Nenek bawa permen kesukaanmu. Kau bukan nenek, aku tidak mau ikut. Mana ibuku? Ibumu sibuk, dia minta nenek jemput. Ayo. Tidak. Kau bukan nenek, aku tidak mau pergi. Ibu. Ibu apaan? Sayang. Cepat. Ayo pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan anak saya. Anen. 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 Kamu tidak apa-apa? Nona, Anda tahu siapa yang mengambil anak saya? Anda Ibu An-an? Nenek Kong sudah menjemputnya tadi, tidak perlu khawatir. Anen. Anen. Surat adopsi. Pabrik terbengkalai. Suara bocah nakal ini. Membuatku stres. Sudah. Kalau mukanya sampai lebam, bakal ketahuan. Bagaimana penjelasan kita? Keskivi ko pembeli besok. Jauhkan dia dari sini. Kepalaku pusing. Semua anak yang kita ambil, menginap di sini dulu. Sebelum dikirim besok, kunci lebih rapat. Kalian bisa tanggung resiko? Angkat teleponnya. Ibu? Di mana ibu? Tidak bisa. Tak bisa menunggu lagi. Ibu? Di mana ibu? Aku takut. Berhenti. Lepaskan anakku. Siapa yang bawa anak ini? Tahan dia. Dasar orang tak berguna. Jenggam erat-erat. Aku akan bertarung sampai mati. Lepaskan. Lepaskan. Tak kira kau segarang ini. Belum pernah nemu orang sekeras ini. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Mundur. Lepaskan mama. Setelah berpikir panjang, aku harus jujur ke Zuxin. Menyimpan rahasia darinya tidak baik. Bos Jiang, ada masalah? Bos Jiang. Istri dan An-anmu dalam bahaya. APA. Apa yang terjadi pada mereka? Keluarga Shen menjual An-an untuk lunasi utang judi. Mereka jual An-an. Istrimu nekat menyelamatkan sendiri, tapi ditangkap dan dibawa ke pabrik tua di barat kota. Kak, meski kau keluar dari geng, pertarunganmu jadi milikku. Kikin bersumpah, kali ini, bawa aku dan teman-teman. Ayo bergerak. Papa? An-an mau tante ini jadi mama. Aku akan masak untuk Dapur di mana? Di sana. Karena kita sudah menikah, aku akan berusaha menjadi ibu yang baik. Zuxin. Kali ini, aku takkan biarkan kau dan An-an terluka lagi. Kalian manis-manis yang polos. Tak takut aku laporkan polisi? Wahahaha. Lapor polisi? Memerlukan.
Aku pemimpin sindikat terkuat di Jiangnan. Bos Sindikat Dragereis. Panggil aku Tuan Jiang. Kalian sudah dalam genggamanku. Masih berharap bisa lolos? Kalian harus merasa terhormat. Layani aku baik-baik malam ini. Setelah aku puas, anak buahku boleh main. Katanya Tuan Jiang pembela keadilan, ksatria kebenaran, siapa sangka, kau Cedric ini? Kau terlalu banyak bicara. Satu kata lagi, aku potong lidahmu. Nyonya. Bos. Ini bijaksana, jika Tuan Jiang tahu, kita tamat. Memelsukan sindikatnya. Jika pembunuh kejam itu mengetahui, Kita akan dikuliti hidup-hidup. Tuan Jiang sudah pensiun dari Operasi Dragonreis, berhenti pengikut, tanpa mengatasnamakan. Dragon's Gate, Mana mungkin kita berkembang cepat? minggir, Jangan ganggu kesenanganku. Jangan bergerak. Berhenti. Jangan bergerak. Siapa berani menyentuhnya? Jiang Shao. kau ini siapa? Berani-beraninya kau mengacau rencanaku, cari mati? Tangan mana yang menyentuhnya? Kau ngapain? Aku dari Dragon Gate. Jangan nekat. Jiang Shao, dia bukan levelmu. Pergi. Jangan pedulikan aku. Jangan khawatir, aku bisa atasi. Tak ada yang akan menyentuh. Wah, mengharukan. Betapa setianya. Dengar? Anak kemarin sore. Urusi dirimu dulu. Kau mati. Bos kami adalah legenda. Penegak utama Dragongate. Kira bisa keluar hidup-hidup? Boss Dragon Gate ya? Mari kita lihat seberapa hebatnya penegak utama ini. Sebenarnya, Berani kau menyentuhku? Serang dia, haya dia. Jiang Shao awas. Ayah, tolong. Enen. Enen, kau tidak apa-apa? Siapa berani sentuh bos gue? Bos, maaf gue telat. Mau cari mati? Aku habisin kau sekarang. Hahaha. Shock Yogor. Kira diri siapa? Berani bicara begitu ke gue? Kau tahu siapa gue? Jujur, gue gak kenal. Kasih tahu dong. Aku pemimpin gerakan naga di Haicheng. Tuan Jiang. Kau sudah lancang hari ini. Kau akan bertanggung jawab. Kau Jiang? Jiang asli tak mungkin menindas orang lemah begini. Kalau kau benar Jiang, buka matamu lihat. Siapa yang di depanmu? Kau cuma Freeman Kekangan. Berani-beraninya tantang gue. Kikin, udah cukup. Laksanakan. Apa? Chi-Chin. Dia dari gerakan naga? Kau Chi-Chin? Wakil legendaris itu? Benar. Kalau kau Kikin, dia pasti. Jadi kau bos legendaris Dragon's Gate. TN? Jiang. Aku salah, bos. Aku tak tahu itu Anda. Maafkan kebodohanku. Kasihanilah aku. Aduh, kita celaka. Apa ibu akan pergi karena marah ayah? Kau berani sentuh istri dan anakku, berani-beraninya minta ampun, mimpi kali. TN? Jiang. Tian. Chi. Sombong sekali ya? Mana kesombonganmu sekarang? Berpura-pura jadi TN Jiang. Kau cari mati rupa. Aku salah, TN Kin. Takkan berani lagi. Jushin. Maafkan aku. Aku terlambat datang. Telat masih santai di sini, jangan mengulur waktu. Ini bukan sinetron. Soal Dragon's Gate ini, urusan bos, jelaskan semuanya sekarang. Bahas di rumah saja. Ayah, kalau lebih lambat, ayah harus bikin anak baru. Maaf, Enen. Ayo pulang, sayang. Minger. Lake Yukin. Sekarang.
Jushin, kamu dan An-An istirahatlah dulu. Aku urus beberapa urusan lalu kembali. Kembalilah lebih awal ya. Para idiot ini bahkan tidak bisa mengatasi wanita dan anak, sungguh tidak becus. Setelah semua perencanaan telitiku, sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Hai, TNC, Tadaka Menurutmu. Kita akhirnya menyingkirkan An-An si beban. Kerja selesai. Sekarang kita siap. Tidak hanya kita punya uang tunai untuk melunasi hutangmu. Semua lunas. Ditambah, cukup untuk kita. Untuk hidup enak sementara waktu. Wanita Shen Zusin itu. dia tidak akan benar-benar selamatkan An-An, kan? Jika dia melakukannya, sisa pembayaran kita Akan lenyap. Tenang saja. Dengan otak adikmu itu, dia akan berakhir terjebak sendiri. Lalu, kita akan dapat bagian tambahan. Aku bisa terus berjudi. Kom. Ha, ha ha ha. Judi, persetan dengan judi. Kalian semua, apa urusan kalian di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Kalian tahu apa yang telah kalian lakukan. Jangan pura-pura bodoh. Hei. Siapa yang memberi kalian keberanian untuk menyentuh orang-orang bos Jiang? Sepertinya kalian punya keinginan mati. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Semua ini ide ibuku. Bicarakan dengan dia. Kamu ular kecil. Cicin, jangan buang waktu dengan bajingan ini. Siapa yang merencanakan ini, akan kupotong tangannya. Tunggu. Tahan dulu. Jushin, apa yang kau lakukan di sini? Kakak, Zuxin. Kau di sini untuk menyelamatkan ibu, kan? Cepat bilang pada mereka. Ibu tahu dia salah. Lepaskan dia. Dia seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini atau An-An. Aku bersumpah tak akan pernah mengganggumu atau An-An lagi selamanya. Berani-beraninya kau menyebut kami setelah perbuatanmu, saat kau mengkilakanen. Pernahkah kau berpikir akan berakhir seperti ini? kakak, kami tidak bermaksud. Menkulik An-An. Kalau tidak melunasi utang judi, mereka akan membunuhku. Hidupmu berharga, tapi An-An tidak. Apa yang harus kulakukan agar kau mau membantu kami? Tanda tangan ni. Shen Jushin, kamu tega memutus hubungan dengan ibumu sendiri? Selama bertahun-tahun, kau tak pernah menghargaku. Kau terus-menerus menindasku. Kini setelah aku bebas darimu, membangun keluarga bahagia, kau coba hancurkan? Bagaimana mungkin di dunia ini ada ibu yang tega seperti ini? Aku, cukup dustamu. Tandangani perjanjian ini, kita bukan lagi ibu dan anak. Hahaha. Jushin, kau kira aku bodoh? Aku takkan tanda tangan itu. Kau cuma menindasku setelah mencari preman kaya untuk meninggalkanku dan adikmu. Aku takkan biarkan kau menang. Dengar baik-baik, aku memberimu hidup. Kau berhutang selamanya. Sujai. Tanda Tonggoni. Tunggu. Mau tanda tangan? Tanda tangan. Baik. Aku tanda tangan. Nona Shen. Aku sudah tanda tangan. Lepaskan kami sekarang. Zuxin. Chi, lakukan. Zuxin. Aku sudah tanda tangan semuanya. Aku akui kesalahanku. Tak bisakah kau maafkan aku? Maukah kau menghukum ibumu sendiri? Jushin. Setelah bertahun-tahun, Q besarkan kau. Jangan balas kebaikan dengan kejahatan. Cukup, satu kata lagi, akan kupotong lidahmu. Jiang, Katakan. Tangan mana yang menyentuh putri bosku?
Itulah lengan yang akan kupatahkan, untuk ajarkan kau sopan santun. Jushin Shen, astaga. Kau akan tanggung akibat perbuatanmu. Sekarang giliranmu. Bawa dia dan selesaikan ini. TNC. Apa ini benar-benar berakhir? Jangan selidiki ini sekarang, kita bicara di rumah. Duduklah setelah bersih-bersih. Sudah larut malam, ayo kita tidur. Soal Dragon Gate. Kita harus bicara serius. Aku bilang duduklah. Sejak kapan brengsek ini jadi bos Dragon Gate? Tahan saya. Jushin, biar kejelaskan. Dulu aku muda dan bodoh, ikut Dragon Gate, saat mau keluar, sudah terlanjur jauh. Tak bisa kabur, perang geng 2 tahun lalu, mencoba segalanya. Mereka paksa aku memimpin Dragon Gate. Tapi Jushin, kau harus percaya padaku, hidupku sudah berubah, aku bertekad jadi suami dan ayah yang baik, tak ada lagi urusan dengan Dragon Gate. Baik, ini kesempatan terakhir. Ingat baik-baik, jangan ada rahasia, mulai sekarang. Kalau tidak, Baik. Jushin. Sudah kuduga. Kau masih peduli. Apa yang kamu lakukan di sini? Enen, kupikir kamu sudah tidur. Ada yang perlu dari ibu? Jangan pedulikan aku. Lanjutkan saja, aku tinggalkan kalian saja. Sedang apa kamu? Anen bilang, ayo kita lanjutkan. Halo? Oak. Siapa ini? Sekamar begini pagi? Mengingatkan untuk bayar uang sekolah anak. Tajlah lagi. Biaya sekolah. Ngomong-ngomong. Berapa uang sekolah An-An? Sepertinya 40.000 per bulan. Apa? 40.000. Bagaimana kita bisa membayarnya? Jushin, jangan khawatir. Gajiku cukup untuk menghidupi kita. Kamu harus istirahat. Tunggu dulu. 40.000 per bulan, itu lebih dari 400.000 setahun. Kondisi keuangan kita, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu sudah banyak berkorban untuk mengurus An-An. Kamu benar, kita tak bisa biarkan anak kita susah. Aku harus berangkat kerja. Berangkat sekarang. Mohon maaf, kurang cocok. Terima kasih atas waktunya. Maaf, Anda bukan kandidat yang kami cari. Terima kasih. Menjadi. Mengenai hasil wawancara, kami akan menghubungi Anda. Kami akan pertimbangkan sungguh-sungguh. Semoga ada kabar baik. Lowongan kerja sekarang. Sulit didapat. Kalau tidak ada pilihan, aku buka lapak jualan. Bukankah itu kakak ipar? Kenapa dia di sini? Bos. Kakak ipar ada di perusahaan kita.
Selamat datang, silakan duduk. Ini Geraja Ramal. Ingin tahu hal apa? Aku bisa meramal apapun. Kalau begitu, bagaimana rezekiku belakangan ini? Akan ada masalah. Orage la mange lilingimu. Bencana menghampiri. Ada cara menghindar? Bisakah nasib ini diubah? Gelang ini sudah diberkati di kuil Wulin. Bisa tolak roh jahat, dan jamin keselamatan seumur hidup. Pertemuan kita ini pasti sudah takdir. Jadi gelang ini bukan $998, bukan $888, hanya $198 bisa dibawa pulang. Kau. Kukira kau ahli sejati, tapi kau cuma penipu. Aku bukan penipu, aku bisa meramal sungguhan. Dengan hitungan cepat, ayahmu laki-laki, ibumu perempuan. Benar? Kau gila, siang bolong begini, malah ketemu orang sinting. Hei, jangan pergi. Asiano. Kalau tak mau, kenapa menghina? Meramal. Ya, Pak. Mau tanya apa? Soal Yodo, tolong. Wenza? Kau ternyata. Jushin, Lama tak jumpa, aku baru pulang dari luar negeri, tak kira ketemu di sini. Selepas lulus, kau hilang begitu saja. Jadi kau ke luar negeri. Kau mulai ini setelah aku pergi? Seperti yang kau lihat, sulit cari kerja di sini. Aku kini manajer di MYTH Corp. Kalau butuh bantuan, aku mungkin bisa carikan pekerjaan. Benarkah? Setelah sekian lama, kau masih cantik luar biasa. Ah, sudahlah. Sudah dapat tawaran kerja? Wenz, kaukah itu? Cepat sekali prosesnya. Wenza. Terima kasih banyak. Ini benar-benar membantu. Aku tak tahu bagaimana membalasnya. Tidak usah sungkan. Tapi, kita sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kalau aku traktir makan, kalau tidak keberatan? Jangan repot-repot. Aku harus pulang. Jushin. Sudahlah, jangan menolak kebaikan orang. Makan sederhana saja. Anggap saja balas budi. Baiklah, tunggu aku merapikan kios dulu. Aku bantu merapikan. Jushin dapat kerja, pasti dia sangat senang. Kali ini, kita bertiga harus rayakan dengan meriah. Hati-hati, biar aku saja. Ayah, mikir apa kalau ayah tidak cepat? Ibu bisa direbut orang lain nanti. Terima kasih. Sama-sama. Biar aku bantu. Tidak perlu. Aku cukup kuat untuk itu. Jushin tidak sekuat itu. Dia bilang kamu kurus seperti tulang. Kalau jalan-jalan, bisa diterbangkan angin. Sudah, jangan ngaco. Sok jadi pahlawan. Jushin. Ini siapa? Hai, Paman. Aku perkenalkannya, ini ayahku, Jiangxi dan ibuku, Shen Susin. Aku putri mereka, An. Jushin. Kapan kamu menikah? Dia sudah besar sekali. Ceritanya panjang. Kita ngobrol sambil makan yuk. Kalian masih mau makan bersama? Aku dan An belum makan. Bagaimana kalau kita ikut? Ja. Jangan khawatir, ayah, akan kujaga ibu untuk ayah. Paman, kalau cuma bisa mentraktir ayah dan aku tidak akan merepotkan. Kalau gitu ayah dan sebaiknya tidak usah ikut. Masa sih? Ikutlah. Cuma sekali makan kok. Ayo kita pergi. Wenze, tempat ini kayaknya mahal. Cari yang lebih murah saja. Tenang, aku sering makan di sini. Harganya tidak semahal itu. Tuan Chen memang tajirnya minta ampun. Ku dengar, pekerjaan Jushin dapat karena koneksimu? Oh itu? Direktur Shenhua Company. Teman lama saya. Cuma sekadar sebut nama Jushin. Baru pertama kali dengar soal koneksimu dengan Dewan Direksi. Jushin. Suamimu kerja di mana? Oh Jia. Sekarang sedang tidak kerja. Di rumah merawat anak. Kerja tetap saja tidak punya? Pantasan pakai barang KW semua. Jadi seluruh keluarga bergantung padamu? Pasti serba papazan. Kalau begitu, pesan apa saja? Aku yang bayar.
Water. Pelayan, kami sudah siap memesan. Mama, Paman Chen salah ucap kata itu. Seharusnya pelayan. Water. Pelayan, kami mau pesan. Halo, Pak, mau pesan apa? Restoran ini, pasti ada pelayan baru. Mereka tidak kenal saya. Santai saja. Kurasa kalian jarang sempat ke restoran sekelas ini. Pilih dengan hati-hati. An, kamu yang pesan. Paman, aku boleh pesan apa saja? Tentu saja. Nah, ayahmu tak bisa beli makanan enak, tapi aku bisa. Aku mau ini, dan ini. Yang ini juga. Selera kamu bagus. Ini hidangan andalan restoran kami. Harganya mahal. Tapi rasanya tak ada di tempat lain. Benar-benar istimewa. Paling mahal? Kalau terlalu, aku tidak mau. Tidak masalah. Tak apa-apa. Sudah itu saja. Wenza, terima kasih mentraktir kami. Lain kali kami yang traktir. Masih murah. Minta bon. Totalnya $66,000. Pak, mau bayar pakai apa? 66.000. Cuma untuk beberapa barang ini, Anda menagih 66.000 ke saya? Apa ini penipuan? Di sini tertulis jelas 33.000. Kenapa jadi 2 kali lipat? Susin, aku ke toilet dulu. Istirahat sebentar. Segera kembali. Makan enak? Bisa? Tuan Zhang. Saya tidak diberita kehadiran Anda di sini. Harus disambut dengan layak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tak perlu, Menerju. Ini cuma makan keluarga santai. Tak perlu formalitas. Langsung ke inti saja. Diamond Jerty. Omong-omong. Anda di meja berapa? Akan saya gratiskan makanannya. Gratis dari rumah makan. Tak perlu. Tapi teman saya di meja 18 sedang ingin boros. Tolong bantu dia belanja dengan bijak. Tenang saja, saya akan instruksikan staf secara khusus. Tuan. Reservasi Anda malam ini untuk tempat duduk VIP dengan biaya layanan ganda. Ini pemerasan terang-terangan. Wenza, ayo kita patungan. Jushin. Kau meremikan Wenza. Dia dekat dengan direksi dan sering makan di sini. Ini tempat langganannya. Khusus pilih tempat VIP. Makanan segini tak masalah. Tak perlu sungkan-sungkan. Benar, Zusin. Jumlah segini tak berarti bagiku. Tuan. Kartunya ditolak. Paman, katanya kaya, kenapa saldo kurang? Biarkan ayahku yang bayar. Santai saja. Aku yang urus, habiskan dulu kartu ini, baru pakai kredit. Sudah selesai, Tuan. Sebenarnya, saya Ada Urusan Mendadak. harus segera pergi. Baiklah, Hati-hati di jalan. Kak Chen. Semua, hentikan dulu pekerjaannya. Selamat datang rekan baru kita. hai, saya Susin. Senang bertemu kalian. Saya tak sabar bekerja sama dengan semuanya. Zusin, ini akan jadi meja kerjamu. Bisa minta bantuan saya kapan saja. Terima kasih, Pak Manager. Jushin. Tak kira kita bisa bekerja sama di sini. Wenze, ini semua berkatmu. Soal makan malam kemarin, aku tidak seharusnya minta kamu bayar. Lupakan hal receh. Lihat bunga-bunga ini. Kamu suka? Kupetik khusus untukmu. Ini, Bunga akan layu. Tapi persahabatan. Ikatan saudara. Takkan pernah berlalu. Kayanya manager memanggilku. Aku duluan. Uksan. Tunggu sebentar. Hidup susah. Cari uang itu sulit. Mending usaha sendiri daripada kerja orang. Jushin. Jangan pergi dulu. Tunggu aku. Hermes. Suamimu takkan sanggup beli itu. apa itu, mahal? Enggak kok. Cuma. Kalau murah, aku butuh tas belanja juga. Aku transfer 80.000. Sisanya buat kap.
Belanja kebutuhan. Sempurna ya? Jiang Xiao. Mobil ini. Dari mana dapatnya? Ini hari pertamamu kerja, kan? Ku sewa khusus untuk hari ini, biar kamu terlihat keren. Jadi, suka tidak? Aku suka. Tak kira seleramu biasa saja. Masih banyak yang bisa dilihat. Ayo pergi. Bunga-bunga ini juga kamu siapkan? Keterlaluan kamu. Aku hargai niat baik. Tapi ini terlalu berlebihan. Biar aku pikirkan. Ini rencananya. Kita ambil semua bunga ini. Lalu kita jual. Bisa untung juga nanti. Seperti katamu. Kamu yang terbaik. Pulang bersamaku. Oh, Kakak Chen, mau nebeng kemana? Enggak, silakan jalan. Jiang Xiao, kamu benar-benar cari mati. Siapa yang kau suruh tunggu, berani-beraninya mengganggu istri bos? Hausnya apa? Ya? Salah orang, Pak. Nyonya Appen? Aku nggak kenal. Tak tahu siapa penguasa kota ini? Pernah dengar Jiang Xiao? Jia Berjua, dari selatan hingga utara. Merobek musuh dengan tangan kosong. Kalau sentuh pacarnya, siap-siap mati. Jiang Shao. Pemimpin Dragon Gate itu. Suami Shen Zuxin. Menjerang. Pukulan ini peringatan terakhir. Kalau berani lagi, mendekati nyonya lagi. Pukuliti kamu hidup-hidup. Sudah dengar berita? Manager Chen Cameron bermasalah. Dengan orang penting, ditarik ke gak dan dipukuli habis-habisan. Katanya badannya penuh bahkan tak bisa masuk kerja. Lebih parah, dia dipecat, resmi di PHK. Keributan apa ini? Ini kantor, bukan kafe. Kembali ke posisi masing-masing. Jushin Tunggu. Tolong pegang ini, jangan memaksakan diri. Aku tidak pantas. Perusahaan melihat potensimu. Promosi dan kenaikan gaji. Aku. Posisi manajer Wen Zhechen, sekarang milikmu. Mereka punya penilaian baik. Cepat melihat bakat ya. Enen. Mama pula kangen banget. Sayang, tebak mama bawa apa? Paha ayam. Kesukaan, ada acara apa? Mama dapat promosi hari ini, jadi kita rayakan. Dengan pesta. Ayo. Hari ini perlu perayaan yang layak. Ya, ayo. Tidak menemani An-An malam ini? Dia sudah tertidur. Malam ini, aku sepenuhnya milikmu. Hari ini tidak temani An-An tidur? Enen sudah tertidur. Malam ini, aku akan menemani. Ada yang mengganggumu, Zuxin? Mau ceritakan? Bukan apa-apa. Aku cuma merenungkan betapa kau banyak membantuku. Kau menyelamat Kangku dari rawa kotor itu, bahkan memberiku hidup penuh berkah. Akhirnya aku punya tempat berlindung. Belum sempat berterima kasih. Hanya itu yang mengganggumu? Jangan dipikir berlebihan, aku hanya melakukan hal biasa. Jushin. Sebenarnya, aku
Zuxan. Kemarin belum selesai bicara. Pria yang kau temui di hotel, itu aku. Anan adalah putramu kandang. Jadi Jiang Xiao. Kamu sudah tahu itu dia sejak awal, kan? Zuxin, dengarkan aku. Kalau memang sudah tahu, kenapa tidak beritahu aku? Tahukah kamu betapa ini menyakitkanku? Aku juga tak ingin menyakitimu, tapi aku takut kalau tahu itu aku. Sudah. Tak mau dengar lagi. Karena anak-anak. Aku akan bawa dia. Anen. Mau ikut ibu? Tentu, ibu kemana? An ikut. Ayo pergi. Zuxan. Kalau marah, Bentak saja, kutuk aku. asal jangan pergi. Jangan sentuh aku, Jiang Xiao. Aku tak tahan melihatmu. Biarkan aku pergi dengan tenang. An akan rindu ayah. Kakak ipar, Karim Pengawal untuk jaga Mirka. Siap. Mereka datang. Siapa itu? Jiang Xiao. Bunganya cantik ibu. Ini dari ayah ya? Ya. An rindu ayah. Bisa main dengan ayah? Meski Jiang Xiao menipuku, dia selalu memperlakukan saya dengan perhatian tulus tanpa pamrih. Parenti. Aku tahu, kamu masih peduli padaku. Ibu. Pintar Nyiranen. Kamu pasti lapar ya? Ayo makan dulu. Baru cari ayah. Ok. Asyik. Makasih ibu. Ibu yang paling hebat. Jam Jiang Xiao mirip model itu, tapi punyanya sudah sangat aus. Benar. Setiap uang yang dia punya untuk kebutuhan anak. Tidak boleh, aku harus belikan dia yang baru. Ayo pergi. Barang mahal emang beda rasanya. Ada yang bisa saya bantu? Cuma lihat-lihat. Kami bisa sendiri, terima kasih. Puluh, ratus, ribu. Ibu, angkanya kebanyakan nol. An nggak bisa menghitungnya. Ini terlalu mahal. Aku harus menabung lebih dulu, sebelum beli untuk Jiang Xiao. Ayo pulang. Ibu, kenapa kita nggak beli jam untuk ayah? An, ibu perlu gaji 6 bulan lagi. Untuk beli ini, jadi kita harus pulang dulu. Bagaimana dengan jam itu? Ada jam yang hilang. Jam. Mencuri lalu kabur? Ini bahaya. Aku tidak mencuri. Aku mencuri sesuatu. Cuma kalian berdua di toko ini, berpenampilan lusuh dan miskin. Siapa lagi yang mungkin? Sejak kalian masuk, aku terus memantau kalian dari awal sampai akhir, berkeliaran dengan mencurigakan. Sekarang buru-buru mau pergi, dapat yang kau cari, begitu? Beraninya kau menyudi kami. Pertama, aku tidak mencuri apapun dari tokoku itu. Kedua, aku dan putriku selalu berpakaian rapi dan pantas dilihat. Meski kami tidak kaya, kau tak berhak menghakimi karakter kami. Mami tidak kaya, tapi papa kaya raya. Aku sudah makan makanan mewah, naik limo dan ya. Sayang, Takkan pernah mencuri. sayang. Nona Serdik, bohong itu kebiasaan buruk. Nak, tidakkah ibumu mengajari? Mamiku mendidikku dengan baik, lebih baik dari... Entah ibumu yang ambil jamnya, atau kamu, sayang.
Kami sering lihat orang seperti yang kerja berkelompok. Hei, apa? Kau tak punya bukti untuk menuduhku mencuri, sekarang merandang anak Castle? Itu keterlaluan. Jika kau pikir aku mencuri. Mana rekaman CCTV MU? Cek kamera, untuk buktinya. Kebetulan sekali, kameranya tiba-tiba rusak. Kami harus menggeledah tasmu sekarang. Saracen. Jelada tasku? Silakan, lakukan. Tapi jika tak temukan barang dari toko ini Di tasku hari ini, kau akan bertanggung jawab atas itu. Buka matamu dan lihat baik-baik. Di tasku, tidak ada barang dari toko kalian. tidak mungkin. Pasti kalian yang melakukannya. Segera kembalikan. Kartu bankku hilang dari tasku ini. Itu kartu berisi uang banyak. Hanya kalian berdua yang menyentuh tasku hari ini. Kalian pencurinya. Itu fitnah. Kami tidak mengambil apa-apa. Bantahanmu tidak berarti. Hanya kalian yang berinteraksi denganku. Siapa lagi kalau bukan kalian gagal menjebakku, sekarang Kami punya rekaman CCTV. Hentikan pemerasan ini. Kata ibu, kamera tadinya rusak. Kenapa sekarang berfungsi? Benar, An. Dengar baik-baik. Mereka seperti orang main up, tapi kena bakar karena jam tanganmu hilang di sini, dan kartu bank juga raib di sini. Kameranya rusak tiba-tiba. Baiklah. Aku akan telepon polisi. Sudah pasti. Untuk segera kirijan lanjutan. Toko ini harus tutup sampai investigasi selesai. Tutup segera. Buka kembali setelah polisi menyelesaikan kasusnya. Kerugian finansial jadi tanggung jawab kalian. Hubungi 112. Nomor darurat. Jangan telepon mereka. Bush. Bos, ada masalah. Istri Bapak berbelanja, dituduh melakukan pencurian. Mereka menahannya di toko. APA. Kenapa tidak kabari aku lebih cepat? Ini darurat. HP Bapak mati. Tunggu. Kenapa tidak hadapi manajernya? Dia tidak hanya mencuri, tapi malah balik menuduh kita. Benar, Pak Manayer. Nanti saat polisi datang, lihat saja aktingnya. Kalian berdua hanya memperburuk keadaan. Kalau toko harus tutup karena masalah ini, kerugian akan dipotong dari gaji kalian. Jadi kita biarkan saja? Diam kau. Mata mana yang melihat dia benar-benar mencuri? Satu kata lagi. Kalian dipecat. Bu, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Staf baru kami tidak mengikuti prosedur. Mari selesaikan dengan baik. Tidak perlu drama. Bisa kita urus secara pribadi? Saya mau bekerja sama, tapi mereka menghalang. Saya minta rekaman CCTV. Katanya kamera rusak. Terpaksa. Polisi harus dilibatkan. Tunggu. Tunggu. Kamera sudah berfungsi. Benar, itu dia pakai jas. Aku sampai repot-repot melayaninya sendiri. Siapa sangka, orang berpenampilan rapi, tega mencuri? Tapi, kenapa? Apa motifnya mencuri? Jadi menurutmu, orang miskin pasty, kotoran kelas rendah, penjahat segala, sedang orang kaya suci? Atau mungkin, kamu senang menindas wanita dan anak? Kau sampai merampas tas ibuku. Mohon maaf sebesar-besarnya, Bu. Saya gagal melatih. Staf dengan baik, ini tak bisa dimaafkan. Jangan cuma berdiri, minta maaf sekarang. Kalau mereka tak berdamai, kalian akan kami penjara. Kami sungguh menyesal. Bu, ini sepenuhnya salah kami. Kami tak boleh nilai orang dari penampilan. Menuduh ibu tanpa bukti, mencuri jam itu keliru. Kami memohon maaf. Ampuni kami. Kami sudah belajar. Mohon belas kasih ibu. Jongan Saint-Pendant d'âme. Kami akan berusaha cari kartu bank ibu yang hilang. Sudah, aku sudah menemukan kartu bank itu sendiri, bukan urusanmu.
Karena sudah jelas, aku maafkan. Anggap selesai. TAPI. Kamu harus perbaiki sikap buruk ini. Tenang saja, saya akan tingkatkan pelatihan staf. Kejadian seperti ini takkan terulang. Baik. Ayo pulang Anan, kita pulang. Untuk transaksi berikutnya, kami beri diskon 50% untuk semua. Jiang Xiao. Jushin. Kau baik-baik saja? Ada luka dimanapun? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Kenapa kau di sini? Apa kau menyuruh Kinkin mengikutiku lagi? Kalau Kinkin tidak memberitahu, aku takkan tahu insiden besar ini terjadi. Papa, lupa, punya anak perempuan. An, kau tidak apa-apa? An baik-baik saja. Mama tak melawan semua sendiri. Memalukan penjahat itu. Sampai tutup muka. Dia luar biasa. Tapi, bukannya mereka mengurungmu di toko tadi? Mereka mengurung kita. Tidak, aku yang mengurung mereka. Kau pikir aku mudah diintimidasi, Kemempuangku? Kau sudah lihat aksiku. Yang penting kalian berdua selamat. Tuan Jiang. Kehormatan bagi kami kedatanganmu. Kehadiran yang mulia, kenapa tidak beri kabar dulu? Kidenggar. Istri dan anak diganggu di tempatmu. Anggota keluarga yang mulia, Sungguh keterlaluan. aku sama sekali tidak mengenali identitasmu. Nyonya Jiang dan Nona kecil, mohon maaf atas ketidakhormatan ini. Katanya, mereka mencuri dari tokomu. Itu sama sekali tidak benar. Seluruh distrik selatan tahu, Yang Mulia Penguasa, bawah kota ini, seluruh distrik kami, bergantung pada perlindunganmu. Jika Nyonya Jiang menginginkan sesuatu, tidak perlu mencurinya. Ini semua salah paham. Permintaan maaf cupet ini. Cukup bukti ketulusanmu? Nyonya Zhang Bermurati. Tapi jangan kira, Tuan Jiang akan sama lembutnya. Lihat apa yang telah kau lakukan. Berlutut dan renungi kesalahanmu. Nyonya Jiang. Ini adalah kegagalan kami. Anda mengalami perlakuan tak semestinya. Ini merupakan sikap rendah hati kami. Mohon terima ini. Sudahlah. Kau harus menerima ini. Atau kubuat mereka terus berlutut. Baik. Karena kebenaran telah terungkap, biarkan hati mulia memaafkan kesalahan kecil. Maafkan mereka. Kau dangga? Nyonya Jiang berarti mulia. Pergi dari sini. Berhenti mempermalukan Tuan dan Nyonya Jiang. Ibu, bukankah ini jam yang ibu inginkan untuk ayah? APA benar, Zuxin. Tidak. Jangan dengar omong kosong An. Ini bukan untukmu. An tidak bohong. Ibu bilang jam ayah sudah tua, harus diganti. Jushin. Kau bilang ini bukan untukku, tapi ini jelas desain favoritku. An anak baik ayah. Ayah belikan mainan baru. Pulang dengan ayah. Yes. Ayo pulang. Tuan Jiang. Nyonya, Nona muda, hati-hati di jalan. Susin, kau memberiku jam ini. Pesangkinan taku. Kau sudah dewasa, masih seperti anak kecil. Tengen. Bagaimana kabarmu belakangan ini? Lukamu sudah sembuh? Sudah lama sembuh. Tapi tanpa kalian dan An di rumah. Hatiku. Teresa hampa. Zusin, maafkan aku. Kizambani akan deramu, karena takut kau masih dendam. Seharusnya aku tidak mengabaikan perasaanmu. Aku tahu aku salah. Tolong jangan terus marah padaku, ya? Kalau aku masih kesal, mengapa aku buru-buru keluar? Untuk memilih jam itu untukmu?
Jushin. Mari kita menikah. Jadi istriku. Aku akan memberimu pernikahan termegah yang bisa dibayangkan. Pernikahan. Bagus. Kita lakukan besok. Besok. Selamat, Jiang Xiao. Tak kukira kau bisa mendapatkan pengantin secantik ini, dasar licik, hahaha. Hanya keberuntungan, Kang Chen. Kang, masuklah dan duduk dulu. Nanti kita bersulang. Aku akan masuk dulu. Silakan merasa nyaman. C'est la main tu pas en Gambajia. Selamat pernikahan. Semoga cinta kalian abadi. Ini sebagai tanda hormat. Terimalah hadiah ini. Kita semua keluarga di sini. Tak perlu formalitas. Ambil ini. Bagaimana kabarmu? Sepatu hak ini menyiksa. Tak kusangka Shen Shushin bisa meraih posisi setinggi dengan menikahi Jiang Xiao. Aku takkan biarkan dia menang. Jiang Xiao hanya akan menikahiku. Dan siapa kamu, Nona? Jiang Xiao, lama tak berjumpa. Temanmu? Aku Evelyn Lin. Kita pernah Jean Gibuta. Kamu lihat aku saat itu. Jangan pura-pura lupa. Maaf, Nona Lin. Wajahmu mudah terlupa. Aku tak ingat sama sekali. Kau. Ingatanku tak penting di sini. Yang mengagetkan, kau mau nikahi orang yang jauh di bawahmu. Aku dengar semua tentang masa lalu memalukannya. Biar aku. Nona Linja? Rupanya kamu ahli bersikap kotor, ahli jadi orang hina. Kini kau puncak kesengsaraan, mahakarya sampah. Kalau tak bisa bicara baik, diamlah. Kami tak akan anggap kau baisu. Siapa yang kau bilang imut? Menurutmu siapa? Tentu saja kamu. Dari mana orang gila ini datang? Lepaskan gaun ini sangat mahal. Ada apa dengannya? Merusak hari pernikahan, sial sekali. Jaga martabatmu, jangan kesal. Jushin Shen. Dasar jalang kecil. Kenapa kamu yang dapat Jiang Xiao? Kamu tak layak. Selama aku di sini, kau tak akan nikahi dia. Tunggu sebentar, Nyonya. Aku ambil filemu. Baik, sampai jumpa. Penasaran reaksi Jiang Xiao saat melihatku. Perlu ganti baju pengantin. Dia akan jadi tak sabar. Ada apa dengan gaun pengantinku? Tak ada waktu memikirkannya sekarang. Nanti kita cari tahu pelakunya. Pertama, aku harus cari Jiang Xiao. Ayo selesaikan ini. Tertawasinis. Apa maksud semua ini? Apa katamu? Shen Zuxan. Mau lari kemana? Kenapa bahkan gaun pengantin tak dipakai? Lin Mingya. Kenapa tak mau tinggalkan aku? Aku tak punya waktu untuk urusi omong kosongmu. Minger. Sekarang. Shen Zuxan. Katanya waktu di kampus. Kau hamil oleh lelaki. Hamil di luar nikah. Seluruh kampus tahu. Tak kusangka masih dapat Jiang Xiao. Hago main lifik. Ya? Sudah cukup. Aku tak kejar dia. Dia yang nekat, meminangku mati-matian. Omong kosong. Masa mau sama barang bekas sepertimu? Kau naik dengan menjual tubuh, menanjak pakai badan. Kau membuatku muak. Kau rela lakukan apapun untuk sukses. Ya? Jika kau sangat membenciku, jangan halangi jalanku. Daripada buang waktu, pertanker percuma, mending daftar. Sekolah pencari sugar daddy, Carrie Yang Botak, sugar daddy idamanmu. Beraninya kau bicara begitu? Lin Mingya, jika kau punya masalah denganku, nanti kita selesaikan dengan baik. Untuk sekarang, dengarkan nasihatku. Mundur selagi bisa. Bila Jiang Xiao datang, kau yang akan susah. Lalu apa kalau dia datang? Kiraku aku takut padanya, dia tak akan bertahan denganmu. How? Kalung mewah ini,
Bukan untuk sampah sepertimu. Aku perjelas, selama aku di sini hari ini, kau takkan pergi dari sini. Kecuali kau berlutut sekarang. Lepaskan sepatuku. Jilat kakiku sampai bersih. Aku akan menjilat kaki. Jilat sampai bersih. Wahahaha. Baik, aku jilat. Kamu lucu sekali. Perlu ada tebakan, un tuc pengantin. Kalian berdua, temani pengantin di sini. Kamu pergi saja. Linjie, kami yang akan jaga di sini. Kami takkan main-main dengannya. Wahahaha. Apa yang akan kalian lakukan? Jangan mendekat. Qui n'a pas pengantin, bel homme qu'éluard? Buru-buru apa? Ini hari pentingnya, harus persiapan mata. Ini pengantinnya. Kenapa penampilannya berbeda dengan yang di pintu tadi? Jangan-jangan ada dua pengantin, mungkin karena sudah dirias, makanya tidak dikenali. Pengantinnya cantik sekali, benar sekali. Sungguh mempesona. Shen Jushin. Jangan harap kau bisa naik status sosial. Selama aku masih ada, kau takkan bisa nikahi Jiangxi. Kenapa kamu yang ada? Di mana Shen Xuxin? Jiang Shao. Mungkin dia merasa tak pantas, jadi dia kabur. Ayolah, Jiang Shao. Gadis biasa itu tak bisa menyaingi kecantikanku. Karena dia sudah kabur, kenapa kita tidak berimprovisasi? Aku akan menikahimu sebagai opsi terakhir. Pergi sana. Kau tidak punya sifat ksatria. Sebenarnya kau hentikan akal bulusmu itu. Katakan dengan jujur, di mana Xuxin? Sudah kubilang, aku tidak tahu. Aku tak pernah bertemu dia. Mana mungkin aku tahu? Kalung milik Xuxin ini, kenapa ada padamu? Siapa bilang ini miliknya? Ini milikku. Aku yang merancang khusus. Kalung ini untuk Xuxin. Ini edisi terbatas. Setiap unit punya nomor seri unik. Sekarang jelaskan. Kenapa yang ini? Sama persis dengan yang kuberikan padanya. Pasti aku beli barang palsu. Aku peringatkan kau. Semua di sini ada di pihak. Kalau kau terus berbohong, aku punya cara buat bikin kau ngop. Jiang Shao. Jangan kira ancamanmu bikin aku takut. Semua orang ini punyamu, kau pikir diri ini preman bayaran atau apa? Ngomong. Sekarang, kau mau ngomong atau tidak? Mereka main kasar. Cepat ngop. Akun Gomong. Wanita itu kukunci di ruang ganti. Cici, sekarang itu urusanmu. Menger. Apa pernikahan ini masih layak diteruskan? Cewek bandel ini punya nyali. Tapi bosku, suka yang berani macam kau. Tertawa menyeramkan. Cewek cantik bernyali macam kau. Aku akan habisin kau. Maaf, Jiang Xiao. Aku mungkin harus lewatkan pernikahan kita sendiri. Jangan benci aku. Anak buah. Hajar mereka. Jiang Shao. Kau dareng. Zuxin. Kau terluka? Aku baik-baik saja. Tapi gaun pengantinku rusak. Resepsinya sebentar lagi mulai. Tak ada waktu. Di mana bisa cari pengganti yang sama persis? Siapa bilang harus pakai yang sama? Kau pantas dapat yang terbaik. Maksudmu apa? Ini sudah disiapkan berbulan-bulan. Selama ini, gaun ini tak layak untukmu. Jadi kusuruh desainernya bikin karya khusus yang tak ada duanya.
Aku khawatir kau tolak, tapi sekarang waktunya tepat. Zhang Xiao, aku tak tahu harus berbuat apa tanpa, sepertinya aku, terjebak dan gamu selamanya. Baiklah, simpan Raywanmu untuk malam ini. Cepat ganti gaunnya. Omong kosong apa, kau benar-benar menyebalkan. Upacara pernikahan segera dimulai. Mari sambut sang pengantin wanita. Pengantin wanita punya aura yang begitu megah. Bagai dewi yang turun ke bumi. Pantas saja pengantin pria rela mengeluarkan banyak uang untuk meminangnya. Gon Pengantinia Sungguh Memesona. Andai aku bisa memakai baju seperti ini, aku mati pun bahagia. Jushin, perjalanan kita tak pernah mudah. Banyak rintangan telah kita lewati. Sejak kau menyelamatkanku dulu. Aku sudah yakin dalam hati, kita ditakdirkan bersatu. Apapun cobaan yang datang, lewat suka dan duka, kita akan selalu kembali ke jalan ini. Kita ditakdirkan untuk akhir bahagia. Dan kita punya An-An tercinta, sebagai putri kita. Jushin. Aku mencintai. Apapun yang terjadi esok hari. Aku akan selalu di sisimu. Zhang Xiao. Terima kasih telah memberiku keluarga yang utuh dan penuh kasih. Aku juga mencintai. Ya. Selamat hari pernikahan. Abang. Ada kabar baru? Dia masih di ruang bersalin. Detailnya belum jelas. Ini sangat mendadak. Aku tidak siap. Bagaimana kabarnya, dokter? Siapa ayahnya di sini? Aku. Ada masalah, dokter? Kita tak boleh pilih ibu atau bayi. Fokus selamatan dia. Bukan begitu caranya. Kebanyakan nonton drama. Selamat. Nyonya Shen, dia melahirkan anak kembar. Satu anak laki dan perempuan. Abang. Kalian hebat sekali. Bagaimana kabar Susin? Dia baik-baik saja? Operasinya sukses. Dia akan dipindah ke ruang pemulihan. Bagus. Luar biasa. Sekarang An-An punya saudara. Senang tidak? An-An. Ini luar biasa. Yah, biar aku gendong tangan ayah sudah penuh. Bisa kuhadapi. Tidak masalah. Anen, selesaikan PR-mu. Nanti ayah periksa. Pergi sekarang. Sayang. Terima kasih.
Tamarila. Jushin. Memiliki kalian semua. Seperti memiliki seluruh dunia. Terima kasih. Telah membuat keluarga kami lengkap.